Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, puji Tuhan karena hari ini kita memasuki minggu yang terakhir, minggu yang kelima di bulan Mei. Minggu berjalan ini kita akan masuk lagi bulan baru, yaitu bulan Juni. Saya yakin Bapak, Ibu, saudara-saudara semua orang sehat, kuat, diberkati. Karena kalau tidak sehat, kesehatan terganggu, pasti orang istirahat di rumah. Tapi sekali lagi Tuhan memberi kesehatan, kita bersekutu, kita beribadah lagi di rumah Tuhan saat ini. Dan minggu terakhir bulan Mei ini kita sudah membaca bersama-sama dari kitab Amsal, di mana kitab Amsal ini selalu identik dengan Raja Salomo. Bahkan Raja Salomo selalu dikatakan adalah orang yang berhikmat. Mengapa kitab Amsal identik dengan Salomo? Karena banyak testimoni atau banyak kesaksian hidup Salomo dituangkan dalam tulisan melalui kitab-kitab Amsal. Karena itu juga sering dikatakan sebagai kitab Amsal Salomo. Saudara-saudara, Salomo adalah orang yang penuh dengan hikmat. Sebab ketika Tuhan Allah bertanya kepada Salomo ketika dia menggantikan ayahnya Daud menjadi raja Israel, Tuhan bertanya, apa yang hendak engkau minta? Salomo katakan, berikanlah aku hati yang faham menimbang perkara. Itulah hikmat. Salomo dia tidak minta umur panjang, tidak minta nyawa lawan atau kemenangan. Dia tidak minta harta benda, tapi dia minta hikmat. Tuhan mengaruniakan hikmat, tapi juga semua harta benda, kekayaan, umur panjang, bahkan kemenangan menghadapi lawan-lawan Israel. Karena itu di masa Daud, di masa Raja Salomo, Israel itu hebat, jaya dan satu. Nanti sesudah Raja Salomo, Israel terpecah menjadi dua kerajaan. Nah, saudara-saudara, sekali lagi bahwa kitab Amsal ini berisi tulisan-tulisan kesaksian hidup Raja Salomo. Dan bagian bacaan kita dalam kitab Amsal pasal 17 ini, itu merupakan nasihat-nasihat bijak. Sehingga kita dituntun melalui tema anak adalah mahkota. Ayatnya yang ke-6 dikatakan, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Bayangkan saudara, anak-anak adalah mahkota. Mahkota itu lambang kemenangan, lambang kemuliaan. Dan Salomo katakan bahwa anak adalah mahkota. Saya kira juga kita semua katakan anak-anak adalah mahkota. Sebab ada banyak juga sebutan kita terhadap anak-anak. Anak-anak itu adalah anugerah terindah dalam kehidupan keluarga. Anak-anak adalah penyemangat. Anak-anak adalah pewaris keturunan. Anak-anak adalah mediator. Bahkan dikatakan anak itu adalah aset. Karena kalau anak sekolah baik-baik, orang didik baik-baik itu anak, dia jadi orang berhasil. Dan orang tua pasti senang ketika mendapati anak-anak yang hebat, yang luar biasa, yang menjadi kebanggaan bagi keluarga, gereja, bahkan bangsa. Nah, saudara-saudara yang kekasih, karena itu anak adalah mahkota. Orang tua jadi katekit, jadi guru pertama dan utama bagi anak-anak. Karena itu juga dikatakan bahwa keluarga adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Keluarga adalah gereja kecil bagi anak-anak, di mana anak-anak mengenal Tuhan, mencintai Tuhan. Anak-anak mengenal segala sesuatu itu dari rumah. Siapa yang kasih belajar? Orang tua, mama, papa, jadi guru. Karena itu saudara yang kekasih, anak mau berhasil atau tidak, mau jadi orang atau tidak, pembentukan karakter pertama, fondasi pertama, itu diletakkan oleh orang tua. Kita semua sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai katekit bagi anak-anak. Dia mau jadi dokter nanti, mau jadi pendeta, mau jadi polisi, atau jadi orang, itu tergantung kita saudara. Orang tua sebagai guru yang mampu mengarahkan anak-anak. Karena anak-anak adalah mahkota. Anak-anak adalah kebanggaan kita. Karena itu saudara, anak-anak juga di dalam keluarga kita mengajarkan Tuhan. Roh takut akan Tuhan itu dimulai dari keluarga.
Tadi nyanyian, kumulai dari keluargaku menjadi pelaku firman-Ku. Firman Tuhan maksudnya. Artinya saudara, ketika orang tua senantiasa memberi contoh teladan yang baik, mewariskan nilai kehidupan yang benar kepada anak-anak, maka anak-anak dia akan mencintai Tuhan. Dia akan mencintai gereja Tuhan. Dia menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kalau anak takut Tuhan, dia hormat kepada orang tua. Maka kalau anak tidak takut Tuhan, dengan orang tua juga dia tidak hormat. Anak biar dia pintar secara intelektual, tapi ketika dia tidak pintar secara spiritual, dia bisa menjadi pembangkang. Tapi alangkah bahagianya orang tua ketika anak-anak pintar secara spiritual, iman, takut Tuhan, kemudian juga pintar secara intelektual. Pasti orang tua kasih jempol kepada anak-anak. Bukan cuma keluarga atau orang tua, orang lain pun yang menyaksikan keberhasilan anak yang pintar intelektual, pintar spiritual, pasti memberikan jempol, memberikan penghargaan, simpati kepada anak-anak yang manis, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang takut akan Tuhan. Karena itu saudara yang kekasih, saya percaya bahwa kita sebagai orang tua berkerinduan supaya anak-anak kita berhasil. Mereka adalah mahkota, mereka adalah kebanggaan kita, mereka adalah anugerah terindah yang kita didik, yang kita ajar, yang kita beri makan. Bukan cuma 4 sehat 5 sempurna, tapi beri makan dengan firman Tuhan. Kalau anak dia kenyang dengan firman Tuhan, biar dia mau pergi di mana saudara, di komunitas manapun, dia ingat Tuhan, dia ingat orang tua, dan dia akan melakukan apa yang terbaik. Karena itu saya percaya kekuatan kita sebagai orang tua adalah doa. Kita mendoakan anak-anak kita. Karena tidak selamanya orang mau poloh tuh anak. Tidak selamanya anak itu dekat dengan kita. Tapi ada saat anak itu dia jauh dari kita. Dalam pergaulan mereka, studi mereka saudara, pasti terkadang jarak memisahkan kita dengan anak-anak. Tapi mari kita bawa anak-anak kita dalam doa. Sebab ketika kita menyebut nama anak-anak kita dalam doa, kita yakin bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab apa yang didoakan oleh setiap orang tua terhadap anak-anak. Agustinus, Bapak Gereja, yang terkenal dengan lagu Di Doa Ibuku Namaku Disebut, di mana lagu ini muncul karena doa dari ibu Agustinus. Agustinus ini adalah anak yang bandel, yang nakal, tapi ibunya tidak pernah berhenti berdoa, mendoakan Agustinus untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan. Ternyata benar saudara, Agustinus yang masa kecil, masa remajanya dia nakal, tapi ketika dia menjadi pemuda, dia memberi diri untuk pekerjaan pelayanan, menjadi bapak gereja. Karena itu lahirlah lagu Di Doa Ibuku Namaku Disebut. Di doa mama papa, di doa orang tua, nama anak-anak disebut. Saudara yang kekasih, kalau anak dengar-dengaran, senang orang tua. Tapi kalau anaknya tidak dengar-dengaran, seringkali orang tua katakan bangka dada, kurang jas sapu-sapu tuh dada, sakit hati menyaksikan kelakuan anak-anak yang bandel. Ada seorang ibu saudara, dia bilang begini, suatu ketika berjumpa dengan saya, dia bilang, Ibu Pendeta, kita pe anak nen tahu kita mau backing bagaimana. Kita bangka dada jamang ada pada dia, kurang jas sapu-sapu dada, sakit hati. Kemudian dia bilang lagi, bukanlah cuma bangka dada, dan mata le bangka-bangka. Saya tanya kenapa begitu Bu? Karena kita zaman nangis, dia berdoa for kita pe anak supaya dia bertobat, dia boleh menjadi anak yang baik. Saya katakan bagus itu Bu. Kalau ibu pe mata bangka karena berdoa itu bagus. Sebab kalau ibu pe mata bangka karena paitua ada pukul, itu bahaya. Tapi kalau ibu pe mata bangka karena berdoa for keluarga dan anak-anak, itu bagus. Kadang seperti itu saudara. Bahkan juga dalam ungkapan pengakuan iman, pengakuan dosa kita tadi sangat menarik. Karena dikatakan bahwa ya Allah, ini pengakuan ibu. Di dalam senyum seorang ibu,
Terkadang kami memendam rasa sedih, luka dan lelah dalam menghadapi kehidupan keluarga. Benar saudara, seorang ibu ketika tersenyum kadangkala memendam rasa sedih karena menggumuli anak-anak, menggumuli keluarga. Tapi kita yakin saudara, Tuhan Dia tidak pernah menutup mata dengan doa kita. Tuhan menampung setiap air mata kita di kirbatnya Tuhan, sehingga ada saat Tuhan akan memulihkan keluarga. Tuhan akan memulihkan anak-anak kita ketika mereka lari jauh dari Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa supaya anak-anak bisa sukses, anak-anak bisa berhasil. Karena ketika anak-anak berhasil, itu hal yang luar biasa. Ada banyak anak-anak muda yang hadir di sini, baik di bawah, di balkon saya lihat. Jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan. Jadilah generasi penerus gereja Tuhan. Jadilah generasi pewaris kerajaan sorga. Jadilah generasi penerus bagi bangsa Indonesia. Jadilah generasi yang membanggakan keluarga. Jadi satu kebanggaan ketika anak-anak berhasil. Karena itu saudara yang kekasih, saya yakin anak-anak ketika orang tua menasehati kalian, ketika orang tua menegur kalian karena kalian salah, jangan marah. Sebab di ujung cambuk itu ada emas saudara. Anak-anak ada emas. Setiap didikan orang tua adalah berusaha untuk mendidik kalian menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran. Karena sekali lagi biar anak pinter, kau nyandak dengar-dengaran bangka dada, sakit hati. Biar anak cuma biasa-biasa, nilai akademisnya dia dengar-dengaran, masih itu lebih bagus, dia mau berhasil saudara. Karena itu tanamkan fondasi yang kuat firman Tuhan kepada anak-anak. Tanamkan kebenaran firman Tuhan dan doakanlah anak-anak kita supaya mereka bisa berhasil. Masa muda mereka, masa remaja, masa depan mereka. Ketika kita sebut nama anak-anak kita dalam doa, tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti mendengar setiap detail doa yang kita sampaikan. Kemudian saudara yang kekasih, mahkota orang tua adalah anak cucu. Kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Anak-anak hormat, anak-anak bangga ketika orang tua hidup takut akan Tuhan. Artinya kalau orang tua hidup baku-baku baik, baku-baku sayang, mereka menyaksikan di keluarga. Karena sekali lagi keluarga adalah sekolah. Anak-anak mulai mengatakan mama papa dari mana. Bukan di Birman tapi di dalam rumah, dalam keluarga. Mengenal orang tuanya, mengenal lingkungannya, mengenal Tuhannya. Itu dalam keluarga. Karena itu kalau orang tua mampu mewariskan nilai kehidupan yang baik, kalau orang tua mampu mentransfer hal-hal yang benar, yang mengedukasi anak supaya dia memiliki integritas, fondasi yang kuat di dalam Tuhan, maka itulah keberhasilan. Keberhasilan bukan nanti dicapai ketika anak itu sudah besar, tapi dimulai dari kecil. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan ini mengantar kita setiap orang tua untuk dapat mendidik anak-anak kita, membesarkan anak-anak kita, mentransfer hal yang baik. Bukan cuma transfer uang, tapi transfer hal-hal yang positif, hal-hal yang mengedukasi, mendidik anak jadi orang, jadi anak yang berguna. Sebab saudara, kami sering kali katakan, orang tua senang anak-anak masih kecil, belum tentu anak-anak ketika dorang so besar nanti orang tua mau senang. Kalau anak tidak dipersiapkan dan mempersiapkan diri, biar banyak harta, dia bisa jual semua. Tapi ketika kita mempersiapkan hal yang baik buat anak, anak senang di kemudian hari, orang tua senang. Itu menjadi kenyataan saudara. Banyak orang tua yang sudah mengalami hal yang demikian menjadi kesaksian hidup. Karena itu saudara yang kekasih, anak-anak adalah anugerah yang terindah. Mari kita didik mereka. Mari kita beri firman Tuhan sebagai vitamin bagi mereka, supaya mereka punya energi positif, menikmati hidup masa kanak-kanak, masa remaja, tapi masa muda. Kita doakan mereka agar supaya apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan bagi anak-anak itu berhasil.
Sebagai hamba Tuhan juga, saya selalu senang ketika ada di jemaat anak boleh berhasil. Anak-anak boleh jadi kebanggaan. Itu sangat-sangat luar biasa. Baru-baru ini kan di KTT ya, ada seorang juru bicara ekonomi dari Bapak Presiden Jokowi, tapi dia baru juga menikah, namanya Maudy Ayunda. Saya senang sekali melihat, karena luar biasa cantik, pinter, bahkan menjadi kebanggaan. Dia bisa mengglobal karena kepinterannya. Saya kira semua bangga saudara ketika melihat seseorang atau anak muda yang berprestasi untuk hal-hal yang sangat positif. Tidak menutup kemungkinan anak-anak kita juga dalam doa kita, dalam didikan kita, dalam arahan kita, mereka akan menjadi mahkota bagi kita orang tua, mahkota bagi gereja, mahkota bagi bangsa. Kiranya Tuhan memampukan kita orang tua mendidik anak-anak, mendoakan mereka. Dan sekali lagi banyak anak muda yang hadir saat ini, jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan. Itu adalah modal kalian berhasil. Itu adalah lifestyle kalian menghadapi perubahan dan perkembangan dunia di zaman modern sekarang ini. Hidup takut akan Tuhan. Karena kalau anak-anak takut Tuhan, itu berarti hormat kepada orang tua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.